Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 12 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 113 dan ayat 114. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita niat yang ikhlas di dalam mengkaji ayat-ayatnya. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai'in, orang-orang Nasrani bukan berada di atas kebenaran. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani berkata, laisatil yahudu ala syai'in, orang-orang Yahudi adalah orang yang sesat, yang tidak berada di atas jalan yang benar. Artinya masing-masing dari kaum Yahudi atau kaum Nasrani, mereka saling menyesatkan, saling menganggap sesat antara satu dan yang lainnya. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen itu sesat, tidak benar. Demikian pula orang-orang Nasrani mengatakan demikian. Orang-orang Yahudi tidak berada di atas kebenaran, mereka sesat dan mereka menyimpang. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca kitab. Artinya padahal mereka orang-orang Nasrani, baik itu orang yang wahum yatlunal kitab, padahal mereka baik itu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani mengetahui bahwasannya agama Yahudi, bahwasanya ajaran kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya adalah ajaran yang benar. Demikian pula orang-orang Yahudi tahu di dalam kitab Injil diterangkan bahwasanya orang-orang Yahudi tahu diterangkan dalam kitab Taurat akan ajaran Nasrani adalah ajaran yang benar. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim, demikian pula ucapan orang-orang yang tidak mengetahui seperti ucapan mereka. Yang dimaksud adalah kaum musyrikin Arab. Mereka juga menyesatkan, mengkafirkan antara satu dan yang lain. Jadi orang Yahudi mengkafirkan Nasrani, orang Nasrani mengkafirkan Yahudi. Padahal mereka tahu ajarannya Nabi Musa itu benar. Padahal orang Nasrani tahu ajarannya Nabi Musa itu benar. Demikian pula orang Yahudi tahu ajarannya Nabi Isa alaihissalam itu benar, hak. Demikian pula orang-orang Arab, musyrik Arab, orang-orang jahiliyah mengkafirkan antara satu dan yang lainnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, fallahu yahkumu bainahum
yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun, maka Allah Subhanahu wa taala menghakimi mereka, menyidang mereka pada hari kiamat dari perselisihan yang mereka perselisihkan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa dzalika annahu balagha bi ahlil kitab al-hawa wal hasad ila anna ba'dahum dhallala ba'dan. Yang demikian itu karena kedengkian dan hawa nafsu mereka yang memuncak, sehingga mereka menganggap sesat sebagian yang lain. Wa kaffara ba'duhum ba'dha, dan mereka mengkafirkan sebagian satu, mengkafirkan sebagian yang lain. Padahal mereka tahu. Maka Mujahid Ibnu Jabr al-Makki ketika mentafsirkan ayat ini berkata, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Mujahid berkata, kanat awailul yahud ala syai'in, generasi yang pertama dari kaum Yahudi, generasi yang pertama. Yang dimaksud generasi yang pertama itu apa? Sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Kanat awailul yahudi ala syai', generasi Yahudi yang pertama, mereka berada di atas ajaran yang benar. Kemudian Mujahid juga berkata, wa kanat awailun nasara ala syai', demikian pula awail Nasrani, yaitu sahabatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka berada di atas ajaran yang benar. Jadi ajarannya Nabi Musa alaihissalam itu benar. Demikian pula ajarannya Nabi Isa alaihissalam itu hak, benar. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi berkata ketika menafsirkan ayat ini, qala bala walakinnahum ibtada'u wa ikhtalafu. Jadi Qatadah berkata, bala, iya benar, mereka berada di atas jalan yang benar. Itu generasi yang pertamanya. Kemudian generasi berikutnya mengadakan ajaran-ajaran baru, yaitu mengadakan bid'ah-bid'ah. Wakhtalafu, sehingga mereka pun menyelisihi kebenaran ajaran para nabi dan para rasul. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa kaffara ba'duhum ba'dha, mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Kama fa'alal ummiyun min musyrikil Arab wa ghairihim, sebagaimana yang dilakukan oleh ummiyun, itu orang-orang jahiliyah, itu orang-orang musyrik Arab dan yang lainnya. Fa kullu firqatin tudallilu al-firqatal ukhra, setiap kelompok mengkafirkan dan menganggap sesat kelompok yang lain. Wa yahkumullahu fil akhirah bainal mukhtalifina bihukmihi al-adl alladhi akhbara bihi ibadahu. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang yang berselisih dengan hukumnya yang adil yang Allah kabarkan kepada hamba-hambanya. Jadi mereka semua
Jadi semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disidang. Siapa yang benar, mana hujjahnya, dan siapa yang tidak benar, mana hujjah mereka. Fa innahu la fauza wala najata. Tidak ada kemenangan dan tidak pula ada keselamatan illa liman saddaqa jami'al anbiya wal mursalin, kecuali siapa yang membenarkan semua para nabi dan semua para rasul. Wamtathala awamira rabbih wajtanaba nawahiyahu, lalu dia mengerjakan perintah Rabbnya, lalu meninggalkan larang-larangannya. Waman adahum fahuwa halikun, siapa selain mereka maka orang tersebut adalah orang yang binasa. Dari ayat 113 terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi annal umam al-kafirah yukaffiru ba'duha ba'dan. Annal umama al-kafirah yukaffiru ba'duha ba'dan. Umat yang kafir, ini kaum musyrikin, kaum kufar, mereka mengkafirkan sebagian yang satu, mengkafirkan sebagian yang lain. Jadi kalau ada perselisihan, langsung dikafirkan, mereka kafir. Maka Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun mengkafirkan Nabi Musa alaihissalam. Dilihat firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml. Jadi Fir'aun itu pimpinannya orang kafir. Bahkan Fir'aun mengaku Tuhan, tetapi Fir'aun mengkafirkan Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, ayat 18 dan ayat 19. Fir'aun berkata, qala alam nurabbika fina walidan walabithta fina min umurika sinin. Fir'aun berkata, wahai Musa, bukankah kami merawatmu seperti anak? Walabithta fina min umurika sinin, dan kamu tinggal bersama kami di istana beberapa tahun. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan kamu melakukan perbuatan yang telah kamu perbuat. Apa yang dimaksud? Yaitu Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja memukul Qibti, yaitu keluarganya Fir'aun, yang pukulan ini mematikan karena Nabi Musa alaihissalam sangat kuat, dipukul langsung mati. Maka Fir'aun berkata, wa fa'alta fa'latakal lati fa'alta, kamu melakukan perbuatan yang sudah kamu perbuat dahulu. Wa anta minal kafirin, kamu adalah orang kafir. Allahu Akbar. Demikian. Jadi orang yang sesat gampang mengkafirkan. Ini kelompok kafir, ini kelompok kafir, gampang sekali. Maka Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata,
annal umam al-kafirah yukaffiru ba'duha ba'dan. Umat-umat kafir gampang sekali mengkafirkan kelompok yang lain, padahal mereka itu kafir, tetapi mengkafirkan sebagian yang lain. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi syiddatu qubhi qawli man khalafal haqq wa huwa ya'lamu. Syiddatu qubhi qawli man khalafal haqq wa huwa ya'lamu. Buruknya ucapan orang yang menyelisih kebenaran, wa huwa ya'lamu, padahal dia mengetahuinya. Buruknya ucapan orang-orang yang menyelisih kebenaran padahal dia mengetahuinya. Apa maksudnya? Orang-orang Yahudi tahu kalau ajarannya Nabi Isa itu benar, tapi mereka mengkufurinya. Mereka apa? Mengkafirkan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani itu tahu kalau ajarannya Nabi Musa alaihissalam itu benar. Mereka tahu. Mereka membaca Alkitab. Namun orang-orang Nasrani mengatakan ajarannya Nabi Musa alaihissalam adalah ajaran sesat, ajaran kufur. Maka ini adalah perbuatan yang sangat tercela, ucapan yang buruk. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammul hasad wal hawa. Celaan bagi orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya. Celaan bagi orang-orang yang menggunakan hawa nafsu dan kedengkiannya. Tadi dengki itu tercela, iri hati. Kemudian hawa nafsu. Jadi kalau kita menghukumi sesuatu, hukumilah dengan adil, jangan dengan hawa nafsu, bukan dengan apa? Kedengkian. Maka kenapa orang-orang Yahudi mengkafirkan kaum Nasrani? Karena apa? Karena kedengkiannya, karena hawa nafsu. Padahal mereka tahu ajarannya Nabi Musa alaihissalam itu benar. Sebaliknya orang-orang Nasrani mengkafirkan orang-orang Yahudi karena hawa nafsu. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi anna awailal yahud ala syai'in wa anna awailan nasara ala syai'. Generasi pertama orang-orang Yahudi, mereka berada di atas ajaran yang benar. Demikian pula generasi yang pertama dari kaum Nasrani, mereka berada di atas ajaran yang benar. Jadi orang-orang Nasrani tidak mengenal Trinitas, tidak mengenal perayaan-perayaan Natalan atau Christmas atau yang lain. Tidak kenal itu awalnya, generasi yang pertama. Tetapi setelah 300 tahun barulah terjadi penyimpangan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kesimpulannya, intinya generasi pertama dari kaum Yahudi, mereka berada di atas ajaran yang benar. Demikian pula generasi yang pertama dari Nasrani, mereka berada di atas ajaran yang benar. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi fadlus sabiqinal awwalin
minal muhajirin wal ansor, keutamaan generasi yang pertama, yaitu yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansor. Ini disepakati bahwasanya generasi yang terbaik adalah generasi sahabatnya para nabi dan para rasul. Demikian pula generasi yang terbaik dari umat ini adalah generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, itu sahabat radhiyallahu anhum. Thumma alladhina yalunahum, setelah itu yang terbaik berikutnya adalah orang-orang setelahnya. Yang dimaksud siapa? Tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal muta'assib lil madhab yudallilu ba'duhum ba'dah. Orang-orang yang fanatik madhab, orang-orang yang fanatik madhab, mereka menganggap sesat madhab yang lain. Maka fanatik madhab itu tercela. Dan orang-orang yang fanatik madhab, mereka menganggap sesat, bahkan mengkafirkan madhab yang lain. Jadi orang yang fanatik kepada madhab Hanafi menganggap perempuan madhab Hanafi tidak boleh menikah dengan laki-laki dari madhab Syafi'i. Kalau laki-laki madhab Hanafi boleh menikahi perempuan dari madhab apa? Syafi'i. Berarti seperti apa madhab Syafi'i menurut madhab Hanafi? Ini bagi yang apa? Yang fanatik. Sampai seperti itu. Saking fanatiknya mereka menyesatkan madhab yang lain. Bahkan banyak hadis-hadis palsu, pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubul insaf, wujubul insaf fil hukmi alal ghair. Wajib insaf, jadi wajib berlaku adil apabila menghukumi orang lain. Jadi wajib berlaku adil, insaf di dalam menghukumi orang lain. Maka para ulama ahlul hadis, ketika mereka mengoreksi hadis, meneliti hadis, kadang-kadang mendhaifkan riwayat fulan bin fulan, didhaifkan riwayatnya. Namun mereka sangat berlaku adil, menginginkan kebaikan, didoakan. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, bisa jadi mereka yang saya lemahkan dhaifnya, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah di dalam surganya. Ini menunjukkan apa? Adil. Jadi kalau berhukum, fahkumu bil adil, hukumilah dengan adil, dengan kejujuran, dengan ketulusan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kedengkian. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran annallaha yahkumu bainal mukhtalifina yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang yang berselisih
pada hari kiamat nanti. Jadi siapa yang ngaku benar, mana buktinya, mana hujjahnya, semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 17, surat Al-Hajj ayat 17, Allah taala berfirman, innal ladzina amanu walladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, demikian pula orang-orang Yahudi, demikian pula kaum Sabiin. Apa yang dimaksud kaum Sabiin? Sudah dijelaskan. Kaum Sabiin mereka adalah pengikut ajaran Nabi. Mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wan Nasara, demikian pula orang-orang Nasrani. Wal Majus, dan orang-orang Majusi. Walladzina asyraku, demikian pula orang-orang musyrik. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, Allah menghakimi mereka semua pada hari kiamat. Demikian pula ahlu sunnah, ahlul bid'ah, dihakimi semuanya nanti pada hari kiamat. Perselisihan, persengketaan urusan agama disidang oleh Allah. Ada sidang urusan agama, ada sidang urusan duniawi juga. Semuanya diadili oleh Allah pada hari kiamat nanti. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubul iman bi jami'il anbiya, wajib beriman dengan semua para nabi dan para rasul. Wajib beriman, wajib mengimani semua para nabi dan para rasul. Kemudian ayat berikutnya, ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu," dan siapakah yang lebih zalim, "mimman mana'a masajidallah," dari orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah, an yudhkara fiha ismuhu, yaitu menghalangi orang-orang berzikir, mengingat nama Allah di dalam masjid, menghalangi orang sholat, demikian pula menghalangi orang menyampaikan dakwah di dalam masjid. Wasa'a fi kharabiha, dan ia berusaha merusak masjid. Merusak di sini secara hissi dan secara maknawi. Baik itu merusak masjid dirobohkan atau dilempari kotoran, ini merusak secara hissi. Atau secara maknawi, merusak masjid, ada dakwah dihalang-halangi, ini juga merusak. Atau merusak secara maknawi, mengadakan kesesatan dan maksiat di masjid. Ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan di masjid. Mereka adalah orang yang merusak masjid, bukan orang yang memakmurkan masjid. Wasa'a fi kharabiha, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka, yaitu orang-orang musyrik Arab yang mengusir
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Masjidil Haram. Mereka itulah orang-orang yang tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan di akhirat nanti mereka mendapatkan siksa yang besar. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa, yaitu yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Lebih tepatnya lagi pada bulan Dzulqa'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hendak melaksanakan ibadah umrah yang dikenal dengan Umrah Al-Hudaybiyah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalangi. Orang-orang Quraisy mengatakan, kita tidak mengizinkan mereka untuk masuk Masjidil Haram. Itu mereka sudah membunuh ayah-ayah kami. Itu orang-orang musyrik balas dendam. Tidak ridho. Mereka mengingat peristiwa perang Badar. Kita tidak mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk tawaf di Ka'bah. Singkat cerita, sehingga ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah taala berfirman di sini, siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada orang yang lebih zalim daripada kaum musyrikin yang menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk tawaf, untuk umrah, untuk beribadah di Masjidil Haram. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Ai la ahada adlamu wa ashaddu jurman." Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dan lebih besar dosanya mimman mana'a masajidallah, dari orang-orang yang menghalangi masjid-masjid Allah, an dzikrillahi fiha, dihalangi, jadi manusia dihalangi dari mengingat Allah di dalam masjid, wa iqamatis shalah, dan menghalangi manusia dari menegakkan salat, wa ghairiha min anwa'it ta'at, dan yang lainnya dari ketaatan dan ibadah kepada Allah. Wasa'a, dan ia berusaha, ai ijtahada wa badala wus'ahu, artinya bersungguh-sungguh, fi kharabiha, di dalam merusak masjid, al hissi wal maknawi, baik secara hissi, secara nyata, atau secara makna. Fal kharabul hissi hadmuha wa takhribuha wa takdziruha. Merusak masjid secara hissi, secara nyata, yaitu menghancurkannya atau merusaknya. Wa takdziruha, atau melempari kotoran ke dalam masjid. Jadi masjid tempat yang suci kok dilempari kotoran, berarti orang tersebut adalah orang yang merusak masjid. Ini merusak secara hissi, yaitu merusaknya, merusak bangunannya, menghancurkannya, atau mengotori masjid. Wal kharabul maknawi, dan juga merusak secara makna, artinya man'udz dzakirina lismillahi fiha, melarang orang-orang berzikir di dalam masjid, melarang sholat, melarang tawaf, atau melarang
ibadah-ibadah yang lain. Wa hadza amun, ini umum, likulli man ittasafa bihadis sifah. Jadi ayat ini umum, mencakup semua yang disifati dengan sifat ini. Fayadkhulu fi dzalika ashabul fil, mencakup makna. Jadi termasuk ayat ini adalah pasukan bergajah, Abraha dan tentaranya yang berusaha merusak Masjidil Haram. Jadi Abraha dan tentaranya adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk menghancurkan Masjidil Haram. Maka ayat ini mencakup Abraha. Wa Quraisyun hinna saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha amal Hudaybiyah. Demikian pula ayat ini mencakup orang-orang Quraisy yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tawaf, untuk umrah pada tahun Al-Hudaybiyah. Tahun keberapa tadi? Tahun ke-6 Hijriah. Jadi ayat ini mencakup orang-orang Quraisy juga. Wan Nasara hina akhrabu Baitul Maqdis. Demikian pula orang-orang Nasrani yang merusak Baitul Maqdis. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Nasrani membantu Majusi. Yani Bakhtanasir atau Bukhtanasir Al-Majusi dibantu oleh orang-orang Nasrani menghancurkan Baitul Maqdis. Bahkan mereka orang-orang Nasrani melempari Baitul Maqdis dengan kotoran. Ini juga masuk pada ayat ini. Wa ghairuhum min anwa'idh dhalamah as-sa'ina fi kharabiha. Dan selain mereka dari orang-orang yang zalim yang berusaha untuk merusak masjid, termasuk orang Syiah Rafidhah yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Bahkan Hajar Aswad pernah dicuri oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Jamaah haji yang ada di Makkah dibunuh oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Muhaddatan lillah wa musyaqqatan, sebagai bentuk pertentangan dan menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk semua orang-orang yang menghalangi dakwah di dalam masjid. Jadi dakwah tauhid, dakwah mengajak manusia mentauhidkan Allah di dalam masjid dihalangi, juga termasuk ayat ini. Maka Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fajazahumullahu bi an mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadaran. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas mereka, yaitu membalas orang-orang musyrik Arab. Mereka dilarang masuk Masjidil Haram secara syar'i dan secara takdir, illa khaifin dalilin, kecuali dalam keadaan takut dan terhina. Falamma akhafu ibadallah akhafahumullah. Ketika mereka menakut-nakuti hamba-hamba Allah, maka Allah menakut-nakuti mereka. Fal musyrikuna alladzina saddau rasulahu lam yalbath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasiran. Orang-orang musyrik ketika menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibadah di Masjidil Haram, ini hanya berlaku beberapa hari saja atau beberapa tahun saja. Berapa tahun? Hanya 1 tahun saja. Tahun ke-6, tahun berikutnya bisa umrah. Hatta adinallahu lahu fi fathi Makkah. Bahkan pada tahun ke-8 Hijriah, Allah mengizinkan Nabi SAW untuk menaklukkan kota Makkah.
Wa mana al musyrikin min qurbani baitihi, dan Allah melarang kaum musyrikin mendekati masjidnya. Ini menunjukkan faedah, siapa yang punya siasat jahat, maka siasat jahat tersebut tidak kembali kecuali kepada diri mereka sendiri. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu setelah tahun ke-9 Hijriah. Tidak boleh lagi orang-orang musyrik mendatangi Masjidil Haram, dan tidak boleh haji setelah itu. Ini kaum musyrikin. Wa amma ashabul fil, adapun pasukan bergajah, qad dzakarallahu ma jara alaihim, adapun pasukan bergajah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya, yaitu Allah melempari mereka dengan apa? Batu. Yaitu Allah mengirim burung ababil, burung kecil, tarmihim bihisdaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya Allah Subhanahu wa taala membinasakan Abraha dan pasukannya dengan mengirim burung ababil yang melempari mereka dengan batu kerikil. Wan nasara, adapun orang-orang Nasrani, sallallahu alaihim almu'minin fa'ajlauhum anhum. Adapun kaum Nasrani, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin, yaitu para sahabat, menguasai mereka. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani yang ada di Najran. Fa'ajlauhum anhum, mereka pun diusir dari kampung halamannya. Wa hada kullu man ittasafa biwasfihim fala budda an yanalahu qistahu. Siapa orang yang disifati dengan sifat mereka, yaitu menghalang-halangi manusia dari masjidnya Allah, mereka pasti akan mendapatkan balasan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ahlul bidah. Ahlul bidah yang menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah, menghalangi dakwah tauhid, cepat atau lambat mereka pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minal ayatil azimah, ini adalah ayat yang agung. Akhbara bihal bari qabla wuqu'iha fawaqa'at kama akhbara. Ini adalah ayat yang agung. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan peristiwa sebelum kejadiannya, dan kejadian tersebut terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastadallal ulama bil ayatil karimah annahu la yajuzu tamkinul kufar min dukhulil masajid. Para ulama berdalil dengan ayat ini, yaitu dilarang orang-orang kafir masuk ke dalam masjid. Ini adalah istidlal yang benar. Jadi orang-orang kafir tidak boleh masuk masjid seenaknya saja. Masuk, keluar, masuk, ini tidak boleh. Tetapi kalau diizinkan oleh pengurusnya lil maslahah, untuk maslahat seperti diajarkan Islam, ini tidak mengapa. Jadi orang kafir masuk seenaknya saja ke dalam masjid. Ada yang masuk masjid orang kafir pakai sepatunya. Ini penghinaan terhadap kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir tidak boleh apa? Masuk masjid, kecuali jika ada maslahat. Jika ada maslahat seperti orang tersebut ingin masuk Islam, ingin belajar Islam, tidak mengapa mereka masuk masjid. Kemudian lanjutan ayat, lahum fid dunya khizyun ay fadhiha. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan.
kama taqaddam, sebagaimana yang telah dijelaskan. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat mereka mendapatkan adab yang besar. Wa idza kana la adlamu mimman mana'a masajidallah, apabila tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah, an yudhkara fiha ismuh, yaitu menghalangi dari zikir di dalam masjid. Fala a'dhama imanan, maka tidak ada iman yang lebih agung mimman sa'a fi imaratil masjid bil imara al hissiyah wal ma'nawiyah. Maka tidak ada amal yang lebih agung melebihi amal orang-orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid secara hissiyah dan secara maknawiyah. Secara hissiyah adalah orang yang membangun masjid, jadi bangunannya. Ini adalah amalan yang agung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkannya rumah di surga. Ini adalah memakmurkan masjid secara hissi atau membersihkannya. Ini juga memakmurkan masjid, amalan yang sangat agung. Wal ma'nawiyah, memakmurkan masjid secara maknawi, yaitu menghidupkan salat jamaah di masjid. Ini adalah ibadah yang agung. Dan diantaranya adalah mengadakan kajian ilmiah, ngaji Al-Quran, ngaji hadis-hadis Nabi SAW. Ini adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bal qad amarallahu ta'ala bi raf'i buyutihi wa ta'dhimiha wa takrimiha. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meninggikan rumah-rumahnya. Itu masjid dibangun yang bagus, dibangun, diagungkannya, lalu dimuliakannya. Faqala ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa, rumah-rumah yang Allah mengizinkan untuk dibangunnya, ditinggikannya. Wa yudhkara fiha ismuhu, dan di dalamnya manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil masajid ahkamun katsirah, dan tentang masjid banyak hukum-hukum yarji'u hasiluha ila madmuni hadhil ayah al-karimah. Kesimpulannya itu kandungan tercakup di dalam ayat yang mulia ini. Dari ayat yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, min adzlamidz zulm man'un nas minal masajid. Di antara kezaliman yang paling zalim, di antara kezaliman yang paling zalim adalah menghalangi manusia dari masjid-masjid. Jadi mereka yang menghalangi dakwah di dalam masjid, ditegakkan, dibacakan Al-Quran, dihalangi, kena ayat yang mulia ini. Mereka adalah manusia yang paling zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
Intinya ayat ini peringatan keras bagi orang-orang yang menghalangi manusia dari menegakkan tauhid, dari menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid-masjid Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi idafatul masjid ila Allah litasyrif. Idafatul masjid ila Allah, idafatut tasyrif, dinisbatkannya masjid. Jadi masjid dinisbatkan kepada Allah, maknanya adalah untuk memuliakan. Jadi masjid itu masjidnya Allah, rumah Allah. Apakah artinya Allah tinggal di masjid? Enggak. Allah bersemayam di atas arsy. Tetapi dinisbatkannya masjid kepada Allah artinya litasyrif, untuk memuliakannya. Dan semulia-mulia tempat di muka bumi adalah masjid-masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi al-hathu ala iqamatil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar fil masajid. Anjuran untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di masjid, yaitu dengan menyampaikan Al-Quran seperti kita mengaji seperti ini. Ini adalah kajian amar ma'ruf dan nahi munkar, hendaklah dilakukan di masjid-masjid. Ini adalah tempat yang terbaik untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Fihi at-taghlidhu ala man sa'a fi kharabil masajid. Ancaman keras bagi orang-orang yang berusaha merusak masjid. Ancaman keras bagi orang-orang yang berusaha merusak masjid. Merusak ini merusak secara nyata atau secara maknawi. Merusak secara nyata yaitu menggempurnya, menghancurkannya, melempari kotoran atau yang lainnya. Ini secara nyata, secara hissi. Atau merusak secara maknawi, yaitu mengadakan bid'ah-bid'ah di dalam masjid. Ini adalah merusak secara apa? Secara maknawi, yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti membangun, menguburkan imam masjid di dalam masjid. Ini merusak. Menguburkan imam masjid di dalam masjid, lalu tawaf sehingga masyarakat menyekutukan Allah di dalam masjid. Ini perbuatan yang sangat tercela. Demikian pula memasukkan alat musik ke dalam masjid, sehingga di masjid ada terbangan, ada genderangan dan seterusnya. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal tentang ibadahnya orang-orang Quraisy di dalam masjid. Orang-orang musyrik jahiliyah, apa yang dilakukan di dalam masjid? Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadhuqul adaba bima kuntum takfurun. Surat Al-Anfal ayat 35. Dan tidaklah salat mereka di dalam masjid kecuali dengan siulan saja. Bersiul. Apa bersiul bahasa Indonesianya? Siul ya. Hah? Kalau bahasa Jawanya apa? Anil. Iya. Dan tepuk tangan. Bagaimana ini? Siul saja tidak boleh. So, ibadahnya orang-orang musyrik di Masjidil Haram bersiul dan bertepuk tangan. Allah Ta'ala berfirman, fadukul adab. Rasakan siksa. Rasakanlah adab bima kuntum takfurun, karena kekufuran kalian.
Apalagi orang yang masukkan gitar, seruling ke dalam apa? Masjid. Ini merusak, bukan memperbaiki. La haula wala quwata illa billah. Jadi masyarakat tidak paham. Dipikir ngaji ini yang memecah belah umat. Yang memecah belah umat, yang memasukkan alat musik ke dalam masjid. Drum band dibanggakan. Sekolah Islam apa? Juara 1 drum band. Senang sekali. La ilaha illallah. Ini adalah kemunduran. Ini Islam sangat asing. Islam sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, bada al-islamu ghariban. Islam itu mulainya asing. Wa sayaudu ghariban, dan kembali lagi, yaitu suatu saat, yaitu hari ini Islam kembali asing. Juara sekolah Islam, juara drum band, juara karnaval. Jadi gurunya, kepala sekolahnya dipacai seperti paraden, senang sekali. Itu seperti tontonan saja, senang. Jadi senang. Padahal itu sekolah Islam. Ini dibuat makar seperti itu. Sehingga apa? Kalau ngaji Al-Quran tafsir, ngaji kitab tauhid atau yang lainnya, ini yang merusak, ini yang menakutkan. Tapi kalau masukkan alat musik ke dalam masjid, seruling, drum band, gambus ke dalam masjid, ini kemajuan. Ini Masya Allah rame masjidnya. Apanya yang rame? Berbeki iya, rame enggak? Yang memakmurkan masjid dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan keliru, mereka itu merusak masjid, bukan memakmurkan masjid. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi tahrimu duhulil musyrik al-masajid illa limaslahah syar'iyyah. Diharamkan orang musyrik masuk ke dalam masjid kecuali karena maslahat syar'iyyah. Ada maslahatnya syar'i, yaitu kita mengajak mereka masuk Islam, atau ada ta'liful qulub, kita kepingin Islamnya mereka. Ini tidak apa-apa. Tetapi mereka seenaknya saja masuk masjid, membantu masjid, ini tidak boleh. Jadi orang musyrik kok nyumbang masjid, aneh ini. Dan diterima saja, yang pengurusnya ya senang-senang saja. Ada yang mau menyumbang gantian. Kadang kaum muslimin nyumbang gereja, orang kafir menyumbang masjid, gantian terus menerus. Ini sangat tercela. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak boleh masuk masjid illa limaslahatin syar'iyyah, kecuali karena maslahat syar'i. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlu imaratil masajid, keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Itu dimakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, kemudian dengan kajian-kajian ilmiah. Ini adalah amalan yang paling mulia, di antara amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubus sabr alal ibtila fi sabilid dakwah. Wajib bersabar dengan adanya ujian di jalan dakwah. Wajib bersabar. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika dihalang-halangi untuk tawaf, sabar beliau. Demikian pula para sahabat, pada akhirnya sabar. Mereka sabar, pada akhirnya mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bersabar. Jadi dihalang-halangi dari ngaji, dihalang-halangi dari masjid yang sudah dibangunnya. Ini sunnatullah. Ini adalah sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita wajib bersabar. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal aqibata lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjid karena Allah. Allah memuliakannya, Allah akan menolongnya sebagaimana Allah menolong Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Demikian apa yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berbahagia dengan Al-Quran,
di sunnah dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.